Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layarul Ula dengan NIM 230611074. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari manajemen agribisnis perkebunan, yaitu organisasi agribisnis. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah bentuk-bentuk organisasi, di mana di sini yang pertama adalah perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, badan hukum, dan juga yang terakhir adalah koperasi. Nah, yang pertama adalah perusahaan perseorangan, di mana adalah salah satu jenis badan usaha yang dimiliki dan juga dikelola oleh satu orang saja. Nah, pemiliknya ini memiliki kendali penuh atas operasi, keputusan, dan juga keuntungan dalam perusahaan, sehingga dalam strukturnya tidak ada pemisahan hukum antara pemilik dan juga perusahaan, sehingga pemilik bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan juga kewajiban yang muncul saat dia menjalankan usaha tersebut, gitu ya. Nah, ciri-ciri utama dari perusahaan perseorangan yaitu yang pertama ada modal, di mana modalnya ini terbatas, yaitu membutuhkan modal yang kecil dan juga sederhana. Kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya yang sederhana. Operasionalnya sendiri biasanya tidak melibatkan banyak tenaga kerja atau teknologi yang rumit. Dan juga yang ketiga, keuntungan penuh untuk pemilik. Semua keuntungan yang dihasilkan menjadi milik pemilik sepenuhnya tanpa ada dibagi lagi dengan pihak lain. Nah, yang kedua, persekutuan atau partnership. Persekutuan ini adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam persekutuan, pemisahan kekayaan antara pemilik dan juga manajemen hampir tidak ada, meskipun tujuan akuntansinya harus dipisahkan. Nah, persekutuan ini memiliki ciri-ciri, diantara lain adalah usaha bersama, di mana setiap anggota itu bertindak untuk kepentingan seluruh anggota. Kemudian tanggung jawab yang tidak terbatas, di mana setiap anggota bertanggung jawab secara finansial, tidak hanya pada modal yang disetorkan. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu yang terbatas. Persekutuan ini dapat bubar jika salah satu anggota mengundurkan diri ataupun meninggal dunia. Terdapat dua jenis persekutuan utama, yaitu adalah pertama CV atau komanditer Venaskap dan juga firma. CV ini sendiri adalah bentuk perusahaan persekutuan yang terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif, di mana sekutu aktif ini sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, termasuk juga menjalankan operasional bisnis dan juga pengambilan keputusan dalam bisnis tersebut. Nah, sementara itu sekutu pasif ini hanya berperan sebagai investor, di mana dia menyetorkan modal tanpa terlibat langsung dalam perusahaan itu, operasionalnya gitu ya. Nah, CV ini biasanya digunakan oleh para pengusaha yang ingin menjalankan usahanya dengan modal yang lebih besar, tapi tetap menginginkan fleksibilitas dalam struktur dan tanggung jawabnya. Nah, CV sendiri, sekutu pasif itu memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka investasikan. Sedangkan sekutu aktif itu bertanggung jawab penuh hingga harta pribadinya. Jadi kalau misalnya ada utang, itu akan dibayarkan oleh sekutu aktifnya karena dia terkait atau berkaitan dengan operasionalnya sendiri. Nah, untuk usaha ini banyak digunakan di Indonesia karena proses pendiriannya itu relatif mudah dan juga tidak memerlukan persyaratan administratif yang kompleks seperti perseroan terbatas. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, firma. Berbeda dengan CV tadi, firma ini adalah bentuk perusahaan persekutuan di mana semua anggotanya bertindak sebagai sekutu aktif yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan juga operasional bisnis. Nah, di dalam firma ini sendiri semua anggota berhak dan berkewajiban yang sama untuk menjalankan usaha serta bertanggung jawab secara tanggung
atas seluruh utang dan juga kewajiban perusahaan. Nah, hal ini berarti kalau misalnya perusahaan ini mengalami kerugian, maka setiap anggota itu harus menanggungnya secara bersama-sama tanpa ada batasan tanggung jawab. Nah, biasanya firma ini menggunakan nama bersama sebagai identitas perusahaan yang bisa berupa nama salah satu sekutu atau gabungan nama mereka. Nah, biasanya usaha ini tuh cocok untuk usaha kecil hingga usaha menengah yang memerlukan keterlibatan aktif dari semua anggotanya dalam pengelolaan bisnis. Namun terdapat juga kekurangan, yaitu resikonya yang tinggi karena setiap orang bertanggung jawab penuh atas kewajiban finansial perusahaan. Nah, firma sendiri menawarkan kemudahan dalam pengambilan keputusan karena setiap anggota itu terlibat aktif dalam operasionalnya. Jadi operasionalnya itu berproses dengan cepat gitu. Sementara risiko finansialnya itu ditanggung bersama terhadap utang perusahaan. Nah, di sisi lain CV itu memungkinkan pemisahan tanggung jawab antara sekutu aktif dan juga sekutu pasif, dimana yang seperti sudah dijelaskan tadi, sekutu aktif itu dia bersangkut paut dengan operasional, sementara sekutu pasif itu hanya berfokus menyetorkan modal kepada perusahaan. Nah, jadi pemilihan bentuk perusahaan baik CV ataupun firma ini sangat penting, bergantung pada kita ingin tingkat risiko yang seperti apa gitu. Kalau ingin tingkat risiko yang lebih rendah, tentu kita akan memilih CV. Namun apabila kita menginginkan tingkat risiko yang lebih tinggi dan juga bersama-sama, mungkin kita bisa memilih bentuk firma. Selanjutnya ada perusahaan perseroan yang sering juga disebut dengan persero, di mana adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau desa atau daerah gitu ya, dengan tujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus juga mencari keuntungan. Nah, dalam konteks hukum, persero ini didirikan berdasarkan perjanjian dan juga modal yang terbagi dalam bentuk saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT atau persero terbatas ini adalah badan hukum yang memiliki persekutuan modal, di mana seluruh modal dasar terbagi dalam saham dan juga memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Nah, jadi persero ini tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, contohnya saja ini seperti PT Pertamina atau juga PT PLN yang mungkin kita sudah sering dengar gitu ya. Nah, ciri khas dari perusahaan perseroan ini sendiri adalah kepemilikan saham yang memungkinkan perubahan kepemilikan tanpa perlu membubarkan perusahaannya. Jadi, pemegang saham ini memiliki tanggung jawab yang terbatas, artinya mereka hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka setorkan dalam bentuk saham itu tadi. Nah, persero ini juga dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan dan juga harus melaporkan kinerjanya pada RUPS atau juga rapat umum pemegang saham, di mana ini adalah merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan perusahaan tersebut. Misalnya penggunaan laba bersih gitu ya. Dengan struktur ini, persero diharapkan dapat berkontribusi pada perekonomian negara sekaligus juga memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk dan layanan yang kompetitif. Nah, perusahaan perseroan di Indonesia ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah perseroan terbuka atau sering juga disebut dengan PT TBK, dan juga perseroan tertutup yaitu PT. Nah, perusahaan terbuka ini adalah jenis perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau juga dapat dimiliki oleh publik. Nah, untuk menjadi PT TBK ini, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu,
Misalnya seperti memiliki minimal 300 pemegang saham dan modal dasar minimal 3 miliar rupiah. Keberadaan PT TBK ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal yang lebih besar dari pasar modal yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha gitu ya. Ciri khas dari perusahaan perseroan terbatas ini yang terbuka itu adalah penggunaan akhir TBK pada nama perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan perseroan terbatas terbuka untuk umum. Nah, selain itu juga PT TBK ini diwajibkan untuk memberikan laporan keuangannya secara berkala kepada publik dan juga pemegang saham. Nah, di sisi lain ada juga PT tertutup, di mana sahamnya ini tidak ditawarkan kepada publik dan hanya dimiliki oleh sejumlah orang tertentu. Nah, dalam banyak kasus pemegang saham PT tertutup terdiri dari anggota keluarga atau juga teman dekat dari pendiri perusahaan itu. Nah, sifat tertutup ini membuat PT ini tidak terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia dan juga tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan keuangan secara terbuka. Nah, tetapi baik PT terbuka ataupun PT tertutup itu memiliki tanggung jawab hukum yang kurang lebih sama, termasuk juga kewajiban untuk menyusun anggaran dasar dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jumlah pemegang saham PT tertutup dan juga PT terbuka ini lebih sedikit dari PT terbuka dan seringkali memiliki ratusan hingga ribuan pemegang saham. Nah, ini menjadikan pengambilan keputusan PT yang tertutup itu lebih cepat daripada PT terbuka. Nah, selanjutnya adalah koperasi, di mana koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut dari Muhammad Hatta atau juga Bapak Proklamator kita, yang sekaligus juga Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Nah, adapun prinsip yang digunakan dalam koperasi itu ada 8, yaitu yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat terbuka, yang kedua pengawasan yang bersifat demokratis, yang ketiga bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota, yang keempat sisa hasil usaha dibagi dengan berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Nah, yang kelima penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan juga pembayarannya harus tunai. Yang keenam, tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan juga aliran politik. Yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang asli. Dan yang kedelapan, anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Ini merupakan prinsip koperasi dari Rochdale yang kemudian menjadi sukses dan maju karena ini menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia. Prinsip ini dideklarasikan atau diumumkan pada tahun 1937 dalam Kongres International Cooperative Alliance atau ACA. Nah, tujuan dari koperasi ini sendiri yaitu adalah meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan juga masyarakat di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi soko guru dalam perekonomian nasional, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang lebih tinggi, membantu konsumen memberikan harga yang relatif lebih terjangkau, dan juga yang terakhir memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala kecil atau mikro. Nah, prinsip koperasi ini sendiri yaitu yang pertama
keanggotaannya tidak dipaksa, kemudian dia harus bersifat demokratis, pembagian usahanya harus diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusinya kepada koperasi, dan juga pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan dan mengutamakan kemandirian. Terdapat beberapa dasar hukum koperasi, diantaranya adalah UU nomor 25 tahun 1992 Perkoperasian, Peraturan Pemerintah tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995, dan juga yang lainnya gitu ya. Jenis-jenis koperasi ini disebutkan dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 15, yaitu yang pertama ada koperasi primer, di mana dia beranggotakan lebih dari 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder, di mana koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Koperasi ini kemudian dibedakan lagi berdasarkan jenis usahanya, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi jasa, serta koperasi simpan pinjam. Nah, yang pertama yaitu koperasi produsen, di mana koperasinya ini sendiri menyediakan sarana dan juga prasarana kepada produsen untuk melakukan produksi, sehingga hasil usaha yang mereka usahakan itu akan ditawar dengan harga yang relatif lebih tinggi, kemudian juga dijual kepada anggota ataupun juga non anggota koperasi. Nah, yang kedua adalah koperasi konsumen, di mana koperasi ini menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk memenuhi kebutuhan anggota dan juga non anggota. Nah, selanjutnya yang keempat adalah koperasi simpan pinjam, di mana adalah koperasi ini melayani anggota dan juga non anggotanya untuk melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan yang dilakukan dalam usaha lembaga ini. Nah, dalam bidang pertanian sendiri itu terdapat koperasi pertanian yang dibentuk untuk menolong para anggota pelanggan untuk memperbesar laba bisnisnya sendiri dan juga menyediakan produk serta pelayanan yang dibutuhkan oleh para anggota untuk memperkecil biaya dan atau beroperasi secara lebih efisien. Nah, harga jualnya sendiri sebesar biaya anggota pengendali, itu adalah anggota pemilik, dan juga terbatasnya pengembalian atas modal. Dalam pemilihan bentuk usaha itu sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah jumlah biaya pengorganisasian dan juga semudah apa bentuk agribisnis ini apabila diorganisasikan. Selanjutnya adalah jumlah modal yang dibutuhkan apabila memilih bentuk usaha yang seperti ini, kemudian berapa modal pemilik, kemudian adalah seberapa jauh kemudahan untuk memperoleh tambahan modal dalam agribisnis ini. Yang kelima adalah kewajiban dan hak pilih atau opsi apa yang tersedia dalam perpajakan. Kemudian adalah bagaimana pemilik ini atau para pemilik akan dilibatkan dalam pengendalian bisnis. Kemudian faktor stabilitas, kesinambungan, dan pengalihan kepemilikan apa yang penting untuk agribisnis. Yang kedelapan adalah sejauh apa kerahasiaan dalam penanganan masalah agribisnis yang ingin dipertahankan. Yang kesembilan adalah berapa besar risiko dan juga kewajiban yang harus dipikul pemilik atau para pemilik. Dan yang terakhir adalah di mana jenis bisnis ini akan dilangsungkan dan apa yang menjadi sasaran serta filsafat pemilik untuk memilih bentuk usaha tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.